hari ini. Terima kasih Pak Gembala sama Ibu ya, dan teman-teman semuanya masih tetap setia melayani Tuhan ya. Mungkin ada yang datang dan pergi, ya oke lah. Itu adalah bagian dari kehidupan ini ya, come and go. Tapi di mana Tuhan tempatkan kita, disitulah kita akan terus untuk setia, disitulah kita nanti akan berbuah, dan disitulah kita nanti akan menjadi berkat dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa ya. Jadi kita pada hari ini, pada hari-hari ini memang dalam suasana Natal Ibu Bapak ya. Tapi di samping suasana Natal yang begitu di seluruh dunia hampir dirayakan, sekaligus kita juga menghadapi duka karena terjadi korban-korban yang banyak sekali di Sumatera, Aceh, ataupun juga di beberapa daerah yang lain ya. Ini mungkin saya nggak tahu kenapa kok seperti ini, apakah memang siklusnya seperti ini, ataukah mungkin karena kesalahan manusia ya. Kita nggak tahu, kita bertanya pada rumput yang bergoyang gitu. Zamannya Epit GAD ya. Tapi setidaknya kita bisa merefleksi ya, akibat dari hutan-hutan yang dibabat, lalu dikasih sawit, ya, kelapa sawit ya, akhirnya menjadi kekuatan dari akar dari pohon sawit itu tidak kuat, ya, mungkin hanya beberapa meter, dan akhirnya hujan begitu deras. Mungkin juga alam mulai bosan melihat tingkah kita, seperti itulah. Itu zaman saya masih SD SMP itu sangat berkesan, betul ya. Yang sebaya kita pasti tahu ya. Yang generasi baru ini nggak ngerti ini apa ini, rumput yang bergoyang kok ditanyain gitu ya. Ibu Bapak di luar negeri, di Eropa, di Amerika itu mereka tidak menggunakan minyak sawit. Ditulis itu di semua produk-produknya ya. Jadi mereka nggak memakai sawit palm ya, oil palm ya. Karena apa? Karena memang itu bisa untuk membuat lebih murah dan lebih sehat ya, lebih katanya sih lebih baik ya. Tapi di balik itu akan ada bencana, dan memang akhirnya terjadilah seperti di Indonesia ini. Tahun lalu saya rasa mungkin tidak sampai seperti ini. Ya nggak tahu, ini mungkin sudah Tuhan waktunya sudah akan tiba, bencana, peperangan ya terjadi di mana-mana. Kita hanya berdoa ya, kecuali kita jadi presiden ya, kita bisa mengambil alih ya. Karena kita nggak bisa jadi presiden, kita hanya berdoa, Tuhan tolong ini bangsa kami. Dan saya bersyukur teman-teman kita banyak yang berdoa terus untuk hari-hari di mana masa-masa kritis yang ada di Indonesia ini ya. Ada berita ya Bapak, di Aceh itu sudah mulai, tentara itu sudah mulai maaf kata diserang. Nah, kemudian wali kota yang sedang pergi ke Mekah atau apa itu disuruh pulang, harus iya. Jadi saya nggak tahu apakah itu sebagian yang mengatakan wah ini Indonesia ini nanti bisa jadi pecah. Tidak hanya Papua yang sejak dulu ingin merdeka, karena Papua begitu kaya. Kemudian seandainya ini Aceh juga seperti itu. Lalu mungkin daerah Sulawesi Utara mungkin juga seperti itu. Apakah ini Indonesia, NKRI ini apakah masih tetap berdiri? Kita nggak tahu. Kita hanya bisa berdoa, minta pada Tuhan, pemimpin-pemimpin kita doakan sehingga mereka tidak sampai salah melangkah dalam mengambil keputusan. Ya. Bencana beda dengan dulu tahun 2000 berapa itu, 6 ya Pak itu ya, yang di Aceh juga itu kan, tsunami ya, itu juga sama itu. Wah, itu langsung akhirnya nasional diumumkan itu bencana tsunami, karena tsunami itu tidak hanya di Aceh tapi juga di Thailand, di India, di Vietnam ya, sama seperti kejadian ini. Ini juga di Vietnam, Thailand, kemudian Filipina itu juga mengalami bencana. Tetapi bukan tsunami, mereka hanya kena hujan, siklus angin aja yang seperti itu. Dan harapan saya Indonesia kita ini tetap menjaga akan kesatuan. Karena sebab kalau kita terpecah-pecah, aduh nggak mungkin kita bisa hidup bahagia. Ya, kita sudah melihat contoh Timur ya, Timor Leste ya. Mereka secara ekonomi mungkin mereka tidak
makmur. Tapi secara kehidupan mereka sudah menang, sudah senang, mereka bebas. Tidak seperti di Indonesia, mungkin ketidakadilan zaman dahulu ya. Saya pergi kemana-mana, saya sering ketemu orang-orang dari Timor Leste. Mereka saya tanya, loh kok bisa di sini? Iya Pak, karena Timor Leste, maka kami itu seperti orang Portugis. Ada kayak dual citizen. Kita boleh dua warga negara. Jadi karena dia bisa ke Portugis, Bapak tahu kan Portugis? Dulu menjajah Indonesia ya, sebelum Belanda. Itu hebat, negaranya kecil Bapak. Tapi semangat mereka untuk menaklukkan, untuk maaf kata ya zaman dulu mungkin hanya untuk perebutan wilayah, untuk kekayaan akan dunia ini mereka bisa kuasai. Gold, glory and gospel ya, 3G ya. Itu mereka taruh di dalam anak didik dan pemimpin-pemimpin sampai akhirnya mereka menjajah, menguasai di Ambon. Ambon, Maluku, Irian, itu daerah itu luar biasa. Saya nggak tahu apakah nanti ke depan itu betul-betul sampai Aceh pun juga mereka ada GAM ya, itu ya. Lalu Papua juga seperti itu. Jadi seandainya itu terjadi ya, semoga aja sih tidak ya Bapak ya. Kita berdoa. Harapan kita sekarang adalah pemimpin bisa mengambil satu keputusan yang benar, baik Prabowo, kalau dia salah, kalau dia berbuat yang dia harus minta maaf, selesaikan, dibuat sesuatu yang baru, dan saya percaya Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Dalam situasi yang seperti ini, ya gereja sih tetap mereka tidak peduli dengan apa yang ada di sana. Tetapi teman-teman kita yang di Aceh, ya, mereka, aduh kita nggak bisa apa-apa. Listrik nggak bisa, makanan nggak bisa, sampai mereka menjarah. Ya. Ya, paling resiko memang di Aceh. Kalau di Sumatera sih tidak masalah. Kita punya kampus itu lumayan sih, ada 5 tingkat. Jadi beberapa orang yang mengungsi di Medan itu ada kurang lebih 200 atau 300 yang ditampung. Sampai akhirnya banjir itu surut dan mereka bisa kembali. Ya. Tapi dengan keadaan itu mereka nggak bisa enak Ibu Bapak. Kita pun juga tidak bisa mempunyai hati yang aduh gimana ya, sepertinya itu keadilan Tuhan kok tidak ada sebenarnya ya. Tapi Tuhan tetap adil Ibu Bapak ya. Hanya karena kita aja yang dalam tanda kutip kurang hati-hati, kurang belajar dari masa lalu, kita istilahnya menganggap masalah ini bukan suatu yang besar, tetapi akhirnya menjadi sesuatu yang merugikan dan ratusan nyawa meninggal. Itu akhirnya kita tertemplak ya. Kita akan membuka firman Tuhan ya. Temanya ini adalah tahun pemulihan dan pembaharuan ya, pengenapan janji ya. 3 Petrus 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 sampai ke-13. Saya baca ayat yang ke-9, Ibu Bapak 10 sampai selesai, oke? 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 13, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Silakan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberikan janji, memberi janji. Ya, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu dulu ada yang mengatakan 7.000 atau 8.000 janji-janji yang dicatat oleh tokoh-tokoh
dalam kitab suci ya. Tapi seingat saya dulu waktu saya sekolah, saya diberitahu janji dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan 7.000 atau 8.000, tapi 33.000. Jadi kita sudah lebih dari cukup dengan janji-janji itu. Ya. Apakah itu terjadi atau tidak, tergantung dengan hidup kita. Tergantung apakah kita mendapatkan janji, mendapatkan rema, mendapatkan visi dari Tuhan itu. Ya. Kalau dunia mereka berjanji, ya mungkin PHP istilahnya ya, pemberi harapan palsu. Di sini harapannya asli, saudara, karena ini harapan indah ya, perumahan harapan indah. Saudara bersyukur punya. Dan di dalam Tuhan harapan kita pasti akan indah. Karena apa? Karena Dia mengetahui persis rencana rancangan yang ada dalam hidup kita itu Dia catat. Sebelum lahir pun Dia sudah mencatat, menulis. Nah, dalam kita menghadapi kejadian yang ada, kemudian pengenapan janji Tuhan, itu kita terkadang memang diperhadapkan pada satu keadaan yang sepertinya kok belum nyata, kok belum real gitu ya. Kok masih jauh. Itulah keterbatasan kita dan kefanaan kita. Ya, jadi bukan hanya fana tapi juga fani gitu ya. Fana itu kan kita kan ya habislah sia-sia gitu. Tapi kita juga terkadang fani ya, kita terkadang Tuhan lihat kita itu ya ketawa, Dia lucu mungkin gitu ya. Ibu Bapak, jadi dengan keterbatasan kita itulah Tuhan bisa berintervensi dan mengingatkan kita. Sehingga apa? Sehingga apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu, engkau akan menggenapinya. Pertanyaannya, bagaimana cara menggenapi janji Tuhan? Ya, kalau janji orang tua kepada anak, ya mungkin simpel, bisa diikuti. Oh ini mau beli ini, mau sekolah ini, mau melakukan ini, oke kita bantu ya. Tapi kalau untuk hal yang lebih tinggi lagi, tentu kita tidak bisa. Ya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji dalam hidupmu, saudara harus memegang janji itu. Jangan engkau lepaskan. Apapun yang menghalangi ataupun mengganggu atau berusaha untuk menggagalkan janji itu, jangan. Nah, ada 4 kunci untuk kita mengalami pengenapan janji Tuhan. Yang pertama itu kerinduan hati kita. Miliki kerinduan hati bahwa Tuhan akan menggenapi janji itu. Saya nggak tahu Ibu Bapak memiliki janji apa, Tuhan berjanji dalam hidupmu sebagai apa, atau cita-cita apa, atau keinginanmu itu apa, saya tidak tahu. Tapi masing-masing kita pasti dalam hidupmu itu ada satu keinginan, ada satu kerinduan. Dan disitulah kerinduan kita itu kita bawa untuk mencari kepada Tuhan. Bukan pada, ya maaf kata, tokoh dunia, pemimpin atau satu negara ataupun satu superpower, mereka akan seiring waktu mereka akan menutup lembaran-lembaran. Dan kita sepertinya sudah tidak bisa memegang akan janji itu. Tapi kalau Tuhan, kalau Dia mengatakan Dia berjanji dan Dia pasti akan mengenapinya. Ibu Bapak, kerinduan, miliki hati yang ingin terus mencari dan dekat kepada Tuhan. Seperti Mazmur Daud, Mazmur 42. Dia katakan seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Jadi luar biasa ini seorang anak muda Daud ini waktu itu. Dia merindukan Tuhan. Dia di tengah-tengah kesendirian, di tengah-tengah dia perjuangan harus memelihara domba ataupun kambing yang kecil. Dia berhadapan dengan beruang ataupun binatang ataupun orang yang berusaha mengganggu. Dia tetap memperjuangkan dan dia tetap mempunyai kerinduan. Seperti rusa yang merindukan air. Sebab kalau rusa tidak menemukan air, dia akan loyo, dia akan jatuh, dia akan kering dan akhirnya dia akan mati. Tapi kalau dia menemukan air, maka dia mengalami satu sukacita, dia mengalami satu gerakan, dia mengalami satu terobosan dan dia akan segar kembali. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita semua. Yang pertama, miliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Matius 6:33. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan
kebenarannya semuanya ditambahkan kepadamu. Sudah pasti. Kalau kita benar-benar mencari dia, kebenarannya, dan dia pasti akan membawa kita untuk naik. Enggak mungkin, karena apa? Karena saudara sudah levelnya sudah mulai meningkat. Ya, sudah naik. Jadi enggak mungkin kalau anak-anak perguruan tinggi dikasih soal perkalian atau pembagian, enggak lah. Sudah lewat ya. Tapi kita akan diangkat terus. Nah, dengan kita memiliki kerinduan yang seperti itu, hidup kita itu akan tidak terbatas, Ibu Bapak. Ya, tidak terbatas karena kerinduan kita, keinginan kita, gairah kita, passion kita, cita-cita kita itu lepas dari hal yang natural. Saya senang sekali perkataan dari Albert Einstein. Dia mengatakan demikian. Imagination is more than knowledge. Imajinasi itu lebih dari pengetahuan. Ya. Why? Karena imagination no limit. Imajinasi itu nggak ada limit, nggak ada batas. While knowledge, karena pengetahuan itu terbatas. Knowledge is limited. Saya mau jadi presiden bisa nggak saudara? Nggak mungkin. Chinese kayak gini, mata sipit, aduh, dibuang gitu ya. Tapi kalau saya pengen jadi presiden, berimajinasi jadi presiden, bisa nggak? Bisa. Siapa yang larang? Namanya imajinasi ya. Jadi daya khayal kita, imajinasi kita, itu keinginan kita, itu melampaui batas alam natural. Saudara mau jadi gubernur? Bisa, silahkan. Imajinasi aja saudara ya. Sambil nyanyi lagunya John Lennon, Imagine all the people. Mungkin gitu ya. Aduh, mengenang masa lalu ya. Jadi dengan ada imagination is greater than knowledge. Knowledge is limited, while imagination no boundaries. Jadi dengan kita memiliki satu kerinduan itu bisa melampaui batas natural kita. Dan Tuhan itulah pencipta dari imagination, imajinasi, creator, creativity itu saudara. Kalau kita ketemu dengan kerinduan kita itu, ketemu dengan apa yang Tuhan mau, tidak terbatas saudara. Dan cepat atau lambat nanti waktu yang akan membuktikan dan saudara bisa berkata, Tuhan janjimu itu ya dan amin. Bukan karena aku, tapi karena engkau yang melakukan itu. Yang pertama kerinduan. Lalu yang kedua disebutkan di sini tadi ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi kita ingat baik-baik ya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, mungkin ada orang menganggap ini Tuhan kita ini lalai. Enggak sih, dia enggak mungkin lalai, dia itu ingat semua ya. Tetapi dikatakan, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi yang kedua itu adalah satu kesabaran di dalam hidup kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu luar biasa. Jadi kita tidak sederhana, kita tidak biasa ya, mungkin rumah makan sederhana boleh, rumah makan Padang itu rumah makan yang biasa boleh, atau rumah makan kemarin saya waktu ke daerah Singkawang itu rumah makan apa adanya. Loh, saya pikir ini kok jualannya kok lucu. Ya mungkin karena mereka terlalu sederhana ya Bapak. Jadi apa adanya. Saya nggak sempat masuk saudara karena diantar. Oh ya udah dari Jawa aja. Ini ada apanya di situ itu? Mau jual apa gitu kan ya. Jadi nama itu membawa arti Bapak ya. Jadi terkadang saya melihat orang Indonesia itu terlalu kreatif. Jadinya restoran apa adanya gitu ya. Ya, tapi Tuhan ingin tuh kita itu sabar. Dikatakan ia sabar. Tuhan Yesus sendiri sabar untuk menunggu waktunya. Sehingga apa? Orang-orang itu bisa diselamatkan. Tentu janji Tuhan terhadap kita semua itu ada yang sudah terjadi, juga ada yang belum terjadi. Setuju? Yang sudah terjadi, kita sendiri sudah diselamatkan. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita percaya Roh Kudus masuk, kita memperoleh janji kehidupan itu. Tapi yang belum terjadi juga ada. Yang disebutkan nanti di sini,
kerajaan 1000 tahun. Betul? Belum terjadi. Belum digenapi. It's okay, itu perkara yang universal. Tapi yang lebih penting adalah yang personal untuk kita pribadi itu apa. Kalau kita bersyukur sudah mengenal Tuhan Yesus, kita sudah dibaptis, kita sudah percaya, kemudian kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Tuhan, mencari Tuhan, kita bisa punya hati untuk melayani dan mengembalikan apa yang Tuhan beri dalam hidup ini kepada Dia, itu luar biasa. Itu bagian dari Tuhan itu sabar. Jadi kalau Tuhan itu sabar, kita pun harus sabar. Ya. Ada yang namanya Pak Sabar, puji Tuhan. Ya. Kalau namanya Pak Sabar nggak sabar, ganti nama aja Pak. Namanya kesusu gitu aja. Atau terburu-buru gitu ya. Kan boleh itu ada si boru-boru itu kan. Jadi kita yang kedua, kita dalam menggenapi janji Tuhan, kita perlu bersabar. Ada waktunya. Orang pengennya instan, saudara. Ya, betul? Orang tua pun juga pengennya cepat instan lah gitu ya mungkin. Tapi no, semua hasil yang maksimal itu melalui proses yang natural. Kalau tidak natural, hanya istilahnya ya mungkin direkayasa, pakai ini pakai itu, tidak akan baik. Buah yang enak, buah yang banyak vitamin, buah yang bermanfaat, itu buah yang ada pada musimnya. Ya, jangan sampai kita kalau bulan di sini bulan durian ya, tapi bulan-bulan mungkin Juni Juli mau cari durian, sukar saudara, karena itu bukan musimnya. Ya, tapi kalau Juni Juli semangka itu bagus. Tapi kalau Desember saudara makan semangka bisa murus saudara, karena hujan terus kan, nggak bisa. Tapi kalau kita musim buah itu saudara menikmati, itu vitamin, nutrisi itu menjadi maksimal. Tapi kalau yang tidak bulan itu, bukan musimnya itu pasti rekayasa, mungkin genetik, itu saya rasa dokter si Pak John Sunardi itu pakarnya itu ya, atau siapa itu ya. Itu jangan ya, buah-buah kaleng atau apa itu, no. Di Indonesia ini, waduh, setiap bulan buah-buahan itu ada ratusan nih Bapak. Jadi itu harus kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Kita belajar untuk bersabar. Tanaman pun juga menantikan waktu untuk dia itu bisa bertumbuh. Padi mungkin 3 bulan, jagung mungkin 6 bulan, kemudian pohon mungkin katakanlah pohon durian itu sampai 10 tahun. Ya. Ada sih yang 1 tahun, 2 tahun ya hanya sebatas itu ya, tidak bisa maksimal. Kita dalam hidup perlu memiliki karakter Kristus ya. Kesabaran itu hasil dari buah Roh Kudus ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera ya, kesabaran, kemurahan, terakhirnya penguasaan diri ya. Buah Roh Kudus itu ada dalam hidupmu dan engkau akan memperoleh satu kesabaran. Sebagaimana Tuhan, Ia pun juga bersabar pada kita. Sehingga kita orang-orang yang berdosa ini bisa diselamatkan, masuk dalam rencananya, baru nanti Dia datang yang kedua kali. Pengenapan janji kedatangan Tuhan Yesus ada, tapi masih belum terjadi. Nah, Ibu Bapak, suasana Natal ini adalah suasana yang indah. Karena apa? Karena kelahiran Tuhan Yesus itu dulu sudah dinubuatkan, betul? Ribuan tahun yang lalu oleh Yesaya. Seorang anak akan lahir, bla 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 ya. Lambang pemerintahan ada di atas kepalanya, namanya penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai, bla bla bla, tahu sendiri. Saya sampai lupa saudara kadang-kadang. Lalu ya nanti ini bayi ini akan meremukkan akan iblis ya. Lalu singkat cerita terjadi di Perjanjian Baru Tuhan Yesus lahir. Ya, itu luar biasa. Kalau kita menceritakan tentang Natal, ini seharusnya 4 minggu atau 4 minggu ini, itu panjang sekali dan di seri itu sangat bagus. Ya, Ibu Bapak, waktu Tuhan Yesus lahir itu yang mengumumkan itu malaikat, saudara. Malaikat, betul. Waktu di Bethlehem di Yudea ya, bawah dari Yerusalem ya. Bethlehem Efrata, walaupun engkau kecil tapi engkau akan menjadi besar ya. Itu di Bethlehem itu Beit Sahur ya. Kalau saudara sepupu kita itu sahur itu. Nah, itu Beit Sahur, itu Bethlehem, tempat Yesus lahir ya. Sahur itu Beit Sahur ya. Disitulah Yesus lahir.
malaikat itu langsung keluar kepada padang gembala. Kepada gembala-gembala yang ada di situ, ini loh, bayi Yesus sudah lahir. Akhirnya apa? Itu gembala-gembala itu dia naik ke atas, ketemu Tuhan Yesus bersama dengan Maria sama Yusuf, memang masih di palungan. Itu luar biasa. Itu enggak ada yang heboh, yang berbinar-binar, enggak ada. Hanya untuk gembala-gembala. Tapi malaikat itu berbicara, kemudian mereka pergi dan ketemu dengan bayi itu dan mereka bersuka cita. Lalu berapa tahun kemudian, setahun setengah atau apa, baru orang Majus datang, saudara. Jadi enggak langsung gembala datang, lalu orang Majus datang, wah no. Itu ada momen, ada waktu kesabaran Tuhan untuk orang Majus itu perjalanan dari Persia, ya, yaitu dari sekarang itu di Iran, Teheran, City of Priests, ya. Dari situ orang Majus itu perjalanan jalan kaki pakai onta menuju ke Yerusalem. Mengapa mereka ke Yerusalem? Karena Herodes di Yerusalem. Raja itu lahirnya ya pasti di istana raja dong, nggak mungkin di kandang. Tapi mereka salah alamat, mereka ketemu Herodes, dipikir Herodes, loh mana ini? Gundik-gundikku ada nggak yang hamil? Nggak ada. Akhirnya apa? Waduh, ada raja, dia takut. Tuhan menyuruh ahli perbintangan, ya. Magoe itu Eastern astrologer, ahli ilmu perbintangan, ya. Zaman dulu kita masih beda ya Bapak dengan apa yang ada sekarang. Tapi orang kalau mengerti bintang, dia melihat apa itu ramalan-ramalan, itu zaman dulu memang ada dan dipakai oleh Tuhan. Sama seperti Daniel. Ingat waktu itu Daniel menerjemahkan mimpi, betul? Mimpinya diberitahu enggak? Enggak diberitahu oleh raja. Raja gila ini, saudara. Kamu kalau aku enggak mau beritahu kamu, kamu yang harus memberitahu aku. Orang pintar di seluruh Babel, Persia, enggak tahu dia. Siapa ini yang bisa tahu arti mimpinya raja? Mimpinya aja enggak diceritakan. Masa kita disuruh mengartikan? Ini sencingping satu ini memang itu, saudara. Tapi yang luar biasa Daniel, dia berdoa. Lalu dia diberitahu mimpinya itu ini. Raja langsung tunduk. Ini ada Tuhan, Yahweh yang luar biasa. Dan sejak itu Bapak, orang-orang ahli perbintangan, orang-orang pintar di daerah sana, mereka itu menghormati Daniel. Menganggap dia itu sebagai juru selamat. Sehingga mereka tidak sampai dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Karena itu begitu mereka melihat bintang, mereka tahu ini berhubungan dengan Daniel, leluhurku yang menolong aku. Mereka berbulan-bulan sampai 9 bulan kurang lebih. Perjalanan dari Persia menuju ke Yerusalem. Yerusalem dia salah alamat, dilihat oleh imam-imam. Oh di Bethlehem, Efrata. Jalan berapa kilo, sampailah dia ke Bethlehem. Ini luar biasa saudara. Itu satu momen kesabaran waktu Tuhan dalam menuntun akan orang-orang bijaksana ini, orang-orang Majus sampai ke Bethlehem dan ketemu di Bethlehem, ketemu dengan Yesus, Maria dan Yusuf. Yesus sudah bukan anak kecil. Kalau waktu gembala dia masih anak kecil, masih bayi. Tapi sudah setahun setengah, hampir 2 tahun. Kemudian apa? Orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tapi begitu emas, kemenyan, dan mur itu sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Akhirnya apa? Malam itu juga Yusuf melalui mimpi disuruh pergi ke Mesir. Bukan waktu gembala-gembala datang langsung disuruh pergi, saudara. Ngerti maksudnya? Karena apa? Waktu gembala-gembala datang melihat Tuhan Yesus, kemudian mereka sukacita. Yesus, Maria, Yusuf nggak punya modal ke Mesir, saudara. Ditunggulah waktu kurang lebih 1 tahun setengah. Kemudian bintang itu muncul di negara lain, bangsa lain, Allah lain. Akhirnya Tuhan yang menyediakan itu datang. Diberkati dengan emas, kemenyan, dan mur. Malam itu juga akhirnya Yusuf melarikan diri ke Mesir. Saudara, kalau perjalanan perlu biaya enggak? Perlu. Masa mau biaya air? Enggak ada. Harus, nah itu emas, kemenyan, dan mur itulah untuk menghidupi selama 2-3 tahun. Bayi Yesus itu tinggal di Mesir. Kemudian dari Mesir ku panggil anakku menuju ke Nazaret.
ada kesabaran dalam hidup ini yang terkadang kita nggak bisa menerima. Tapi pada saat kita berdiam diri, percaya, menantikan Tuhan, tetap merindukan Tuhan, nanti momennya Tuhan itu akan dalam hidupmu. Terjadilah kairos yang luar biasa. Yang pertama tadi apa? Kerinduan. Yang kedua, kesabaran. Lalu yang ketiga, ini penting sekali, kesetiaan. Setia. Ibu Bapak, tentu kita tahu firman Tuhan ya, dikatakan 2 Timotius 2 itu Yesus itu dia setia. Dia tetap setia. Kalau kita tidak setia, Yesus tetap setia karena ia tidak bisa menyangkal dirinya. Itu satu sifat karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia harus memiliki unsur kesetiaan, faithful ya, faithful. Dari setia itulah iman itu muncul, faith ya. Iman itu adalah kesetiaan tanpa saudara sadari. Artinya apa? Kalau engkau beriman, engkau harus memegang, percaya, setia terus, jangan engkau pergi. Kalau engkau pergi, maka imanmu, setiamu itu akan goyang. Dan hidupmu akan mengalami satu persoalan, 2 persoalan, dan engkau akan tak berdaya. Tapi kalau engkau tetap berpegang, engkau tetap setia, engkau tetap faithful, beriman, ya, fidelity, ya, kesetiaan, infidel, orang yang tidak setia, kesetiaanmu dan imanmu itu membawa engkau untuk terus bergantung pada Tuhan. Dan nanti waktu yang membuktikan, time will tell. Bahwa bagaimana dengan kesabaran hidupmu, dengan engkau melihat bagaimana Tuhan menolong, engkau menantikan, tidak pengen sepertinya harus instan, ya, tapi dengan engkau setia, engkau mengucap syukur, walaupun belum terjadi sepertinya, walaupun kau belum mengalami itu seperti yang orang lain alami, mungkin yang lain diberkati dengan luar biasa, engkau masih belum. Tapi engkau enggak perlu patah hati, engkau enggak perlu iri hati, tapi engkau berterima kasih Tuhan, kalau yang lain kau tolong, aku juga engkau tolong. Dan hidupmu penuh dengan ucapan syukur, kita dijauhkan dari rasa iri hati, benci, ataupun dengki. Itu semua tidak ada. Tapi kita diberikan satu kekuatan untuk kita terus gandol Gusti, istilahnya kalau tiba-tiba muncul lagu gandol Gusti ini, Yesus Jarwo ini ngerasani saya mungkin ini. memegang janji Tuhan. Tidak hanya janji-janjinya, tapi juga pribadi Tuhan Yesus itu kita saudara pegang. Dan dari situ engkau imanmu itu akan diangkat oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan untuk lebih tinggi, dan kau bisa melihat lebih jauh daripada orang-orang yang lain, saudara. Itulah leadership yang akan Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Pembentukan proses tidak mudah, tapi kalau engkau setia, Tuhan mengangkat engkau. Saya bisa menyaksikan itu pelayanan, ya boleh dikatakan mungkin berapa tahun ya di Surabaya, ya berapa tahun, tapi saya tetap setia ya untuk jadi asyir, jadi terima tamu ya, jadi saya jalani. Ya sukacita ya, khotbah ya, kasih jadwal mungkin sebulan sekali atau ya, saya bersyukur, terima kasih ya. Tapi dari proses-proses itu saya melihat, oh Tuhan itu melihat. Kemudian akhirnya Pak Adi ke Surabaya ketemu saya, kamu dong, gimana pelayanan di sini? Oh ya oke, Wadi, semua oke. Anak-anak juga puji Tuhan sudah punya anak 2. Saya nggak bisa punya anak ya Bapak, yang punya anak istri saya, saudara. Waktu itu masih 2 anaknya ya. Nggak apa-apa ini. Loh, kalau mau ayo, saya dibantu ini karena teman-teman kita ini si A, si B, si C ini sudah keluar semua. Jadi saya sendirian sama kakak saya ini, Dokter Adi ini. Kamu bantu saya. Saya berdoa, Tuhan gimana ini? Saya beritahu sama Pak Gembala, pelayanan saya di Surabaya dengan almarhum Pak Loki ya, tahu ya. Oh enggak apa-apa Pak Edi. Pak Edi kalau ke Indonesia pulang dia akan pelayanan jauh kemana-mana, kasihan, capek dia. Kalau Pak Edi masuk, wah bagus itu, jadi bisa imbang. Jadi yang jauh-jauh bagiannya Pak Edi, yang deket-deket nanti Pak Adi atau apa gitu. Keluarga saya hubungi gimana ini, oke enggak apa-apa. Akhirnya saya tahun 2007 akhir itu pindah ke Salatiga. Sampai sekarang berarti saya sudah hampir 18 tahun, saudara. Nggak nyangka, waduh, waktu itu kok cepat sekali ya. Tapi saya bersyukur, saya belajar untuk setia. Orang baik
banyak menemukan. Tapi orang setia, siapa yang mendapatkan? Tuhan ingin untuk kita itu setia. Seperti Daud, dia setia. Dia punya pemimpin, dia punya Saul, walaupun Saul itu jahat, walaupun Saul itu ingin membunuh, tapi dia tetap setia. Dia tidak mau menjamah akan Saul. Tapi dia mempunyai sahabat Yonatan. Hidup kita juga sama. Ingat lagunya, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam suka dukaku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Amin. Saya harap saudara pun juga memiliki kesetiaan sebagaimana Tuhan Yesus. Dia setia tidak hanya di dunia ini, tapi juga sampai mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Yang keempat, yang terakhir, yang pertama tadi apa? Kerinduan, kesabaran, kesetiaan. Yang keempat itu adalah kekuatan. Mengapa saya katakan kekuatan? Karena apa? Karena kita itu menanti, menunggu. Sama sih seperti dengan kesabaran dan kesetiaan ya. Tapi pada saat kita menunggu penggenapan dari janji Tuhan, itu kita punya satu harapan. Kita punya satu semangat. Kita punya satu daya tahan, daya juang, ataupun istilahnya itu fighting spirit. Itu yang harus kita miliki dalam hidup melayani Tuhan. Kalau enggak, saudara akan kalah. Saudara akan mutung, saudara akan habis. Saya melihat banyak sekali yang seperti itu. Saya bersyukur Tuhan mengajari untuk saya bisa kuat menghadapi apapun itu. Ya enggak enak sih. Saya percaya enggak mudah jadi seorang gembala itu. Karena apa? Ya hidupnya selalu dimonitor, diawasin. Nah, ini terlalu kurus, enggak diberkati. Terlalu gemuk, enggak ada puasa. Enggak punya anak, enggak diberkati. Punya anak, enggak bisa nahan diri. Serba repot, saudara. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan memanggil kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai diganggu oleh apapun, siapapun, dan kata-kata apa itu. Jangan mau, saudara. Tetap pegang. Dalam kita menggenapi akan janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau engkau enggak punya kekuatan, engkau akan jatuh. Engkau akan mudah terkesima dengan tipu daya dunia. Saudara enggak tahan dengan apa yang dunia berikan itu. Saudara bisa kalah. Tapi kalau saudara memiliki kekuatan itu yang dari Roh Kudus dalam hidupmu, engkau akan tetap bertahan. Dan pada saat engkau bertahan, Tuhan mengangkat engkau. Tidak menyerah dalam hidup ini. Kita tetap mengucap syukur, kita tetap berdoa. Jangan tinggalkan doa, karena doa itu kekuatan kita. Tanpa doa hidupmu akan jatuh sama seperti handphone kalau baterainya sudah low bed. Apa yang saudara lakukan? Masuk ke charge ke listrik. Begitu kelihatan, waduh, puji Tuhan. Nah, hidupmu juga sama. Doa bukan sesuatu yang harus kita kewajiban. No, tapi doa itu sudah menjadi satu nafas hidupmu. Saya tidak perlu mengajari untuk ibu bapak bernafas. Betul? So, ibu bapak bernafas sendiri. Ibu bapak sudah bisa mengatur jalan nanjak bagaimana nafasnya, turun bagaimana. Nah, seperti itulah. Kalau kita berdoa minta pada Tuhan, Dia akan menolong engkau. Dan kekuatan itu akan dinyatakan oleh Tuhan pada saat kau semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Kalau mengandalkan manusia, engkau akan kecewa. Amin. Ibu bapak, tadi saya singgung kelahiran Tuhan Yesus akhirnya terjadi. Kemudian kehidupan Tuhan Yesus juga terjadi. Kemudian selesai kehidupan Tuhan Yesus melakukan mujizat, kemudian Yesus harus mati. Itu pun juga terjadi dan digenapi. Betul? Setelah Yesus mati, kemudian dia naik ke surga, itu pun juga digenapi. Betul? Dia minta Roh Kudus untuk turun, Roh Kudus diturunkan oleh Bapa ya. Allos Parakletos itu menyertai kita, membuat kita tidak ditinggal sebagai yatim piatu, tapi kita dipersiapkan tempat oleh Tuhan, kita memperoleh satu kekuatan. Dan yang terakhir, dia berjanji
dia akan datang yang kedua kali. That's it. Itu yang kita nantikan. Kalau yang tadi 4 itu sudah digenapi mulai kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kenaikannya ke surga sudah digenapi. Masa yang 1 kedatangannya enggak digenapi, saudara? So simple. 80% sudah digenapi, masa yang 20% akan disangkal oleh dia? Tidak. Karena itu Paulus mengatakan, aku melayani, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Akhirnya dia masih hidup dan dia menjadi berkat dan berbuah lebat untuk banyak orang. Ibu bapak, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidupmu di saat engkau enggak berdaya, saat engkau menghadapi kebingungan, saat engkau menghadapi jalan buntu, berdoa dan berseru pada Yesus. That's it. Jangan berseru pada tetangga, pada Pak Iwan juga jangan, Pak Gembala jangan, Pak Robi juga jangan ya, Pak Farel juga jangan ya. Tapi berseru pada Tuhan. Karena di atas langit, di bumi, di bawah bumi, bertekuk lutut di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, itu luar biasa ya Bapak. Tidak mudah untuk hidup mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Mengenapi janji Tuhan itu tidak mudah. Akan ada banyak halangan, akan ada banyak rintangan, tapi selama engkau mempunyai satu daya juang, engkau bertahan di atas penderitaan, engkau bertahan di atas mungkin cemoohan orang ataupun kata-kata yang menjatuhkan saudara, kesampingkan itu semua. Saudara akan bangkit nanti. Dan nanti orang akan melihat, wah, ternyata Tuhan itu luar biasa. Amin. Firman Tuhan Yesaya 40 dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ayat 31, mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Menantikan Tuhan, memperoleh kekuatan. Orang berkata, orang berdoa, dia memperoleh kekuatan. Ya nonsen lah, seharusnya enggak masuk akal. Tapi disitulah di alam roh itu pada saat kita berdoa menantikan Tuhan, mengucap syukur, menyembah Tuhan. Mungkin yang bisa bahasa roh pakai bahasa roh, enggak bisa pun enggak apa-apa. Tuhan mengerti semua itu. Saudara berdoa dan minta akan penyertaan Tuhan. Dan penyertaannya itu ya dan amin. Dia setia dan dia pasti mengenapi itu dalam hidupmu. Ibu bapak, jujur kalau saya melihat permisi kata pelayanan manusia, pendeta-pendeta itu mungkin sudah hampir 30 sekian tahun mungkin saya enggak melayani Tuhan. Betul? Karena apa? Mereka bisa mengecewakan. Mereka membuat kecewa, bisa. Tapi setelah itu apakah saya harus terkubur dengan persepsi yang seperti itu? Ataukah saya harus bangkit? Saya melihat Tuhan, jangan sampai aku seperti itu. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya melihat Tuhan, ya itu sudah terjadi, terima kasih, dialami, terima kasih, tapi ajari aku untuk tetap setia. Dan saya sampai sekarang melihat Tuhan, luar biasa. Ya mungkin ada orang yang mengecewakan, orang yang membuat seperti itu, it's okay, itu bagian dari hidup. Untuk memproses saudara, untuk saudara tidak sampai merasa sakit hati, atau saudara merasa down, tapi pada saat itulah saudara berlindung di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Waktu akan membuktikan. Dan saudara melihat bagaimana melayani Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu menyertai. Ya, orang nggak tahu sih bagaimana itu, tapi tiba-tiba aja ada satu kekuatan, ada satu sukacita, ada satu pertolongan Tuhan, ada satu jalan yang Tuhan bukakan. Dan hidupmu semakin hari akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Dengan kau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan semakin cepat menggenapi apa yang menjadi kerinduan hatimu. Tuhan ingin untuk kita semakin hari semakin mendekatkan diri. Pada masa-masa seperti ini pun firman Tuhan pasti akan digenapi. Mungkin ibu bapak punya satu kerinduan, satu cita-cita yang belum terjadi dalam hidupmu. Pakai waktu nanti saya akan berdoa, apa yang menjadi kerinduan hatimu itu, Tuhan akan menjawabnya dan memberikannya. Amin.